juga yang mengantarkan kita ke dalam. Saya alhamdulillah merasa bangga sekali. Ini BBC ya, BBC. Ini yang kedua kali. Yang pertama dulu 10 tahun yang lalu itu baru BBC, belum ada yang lain. Waktu itu saya sudah berpesan, insya Allah nanti setiap subuh tidak hanya. Kemudian 2 tahun kemudian saya pulang sudah ada Sabtu. Sekarang sudah ada Jumat. Siapa menyusul? Ya, memang harus pas dari pulau saya. Pagi ini saya tidak sosial, saya banyak ustaz-ustaz kita, banyak goreng-goreng kita di sini. Hanya saya ingin sharing sedikit. Sharing sedikit. Tema yang saya ingin angkat adalah dari awal tadi tentang pendidikan. Karena pendidikan ini adalah dasar wajahnya. Allah Subhanahu wa taala sendiri menurunkan ayat yang pertama tentang pendidikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tujuan sering atau tak baru juga dari Australia dan sempat juga terakhir mengislamkan seorang gadis, seorang perempuan di Indonesia. Karena hal itu lumrah, kita ada sebutkan juga ada setiap minggu. Seminggu sebelum saya kesini dari Perancis seorang perempuan masuk Islam. Kemudian pas waktunya mau berangkat ada dari Jepang yang masuk Islam. Ini adalah hal-hal yang rugi. Kenapa orang tertarik kepada Islam? Saya tidak mengatakan bahwa ceramah itu penting, tentunya sangat penting. Tapi yang sangat lebih penting lagi adalah akhlak. Karena akhlak orang ilmu. Mereka melihat akhlak kita orang Muslim. Maka saya selalu mengatakan kepada teman-teman, kepada anak-anak kita, kepada remaja kita, Anda adalah sebagai ambasador Muslim. Artinya apa? Kalau Anda seorang Muslim melakukan sesuatu yang tidak senonoh, apalagi yang haram, itu akan diterima seluruh Muslim. Contoh kecil, terutama adik-adik atau anak-anak kita yang Muslimah, alhamdulillah, baik memakai hijab, memakai jilbab, naik kereta api, bulan kosong di depan angkat kaki gitu. Memang tidak dosa, tapi itu akhlak. Begitu juga kita sebagai seorang Muslim di kereta api kebetulan atau di bus agak sesak, ada orang yang hamil atau orang tua, kita pura-pura enggak lihat, enggak memberikan. Memang tidak dosa, hal itu tidak dosa. Tapi itu yang membuat, kalau itu dilakukan, itu yang membuat orang bertanya kenapa. Pengalaman saya sendiri di salah satu shopping center, kebetulan parkirnya sangat ketat, saya nggak ada tempat. Pas tiba-tiba ada kosong di depan saya. Begitu saya mau masuk, langsung yang lain di langit tempat. Saya biarkan saja. Kemudian dia turun, ditanya, enggak dia minta maaf, enggak dia minta maaf. Kemudian dia langsung dilihat, kenapa kamu tidak marah? Oh, saya tidak marah, karena mungkin kamu lebih mementingkan saya bisa cari tempat yang lain. Hal kecil, tapi itu yang membuat. Kenapa kamu sampai buat begitu? Kami orang Islam selalu mengutamakan yang lain. Maka sampai kita sedihkan di negeri kita ini, di Aceh ini, kepala-kepala daerah, calon-calon anggota DPR, DPD, dan siapapun yang memiliki jabatan, kan disumpah seperti itu Al-Quran. Karena kita orang Muslim disumpah dengan Al-Quran. Wallah, tallah, saya menerima amanah ini akan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Tidak untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dan seterusnya. Tidak semua, tapi kita lihat sebagian setelah itu, justru yang dilakukan tidak begitu. Padahal kita sudah bersumpah demi Allah. Begitu juga kita jamaah semuanya, tiap hari kita bersumpah. Inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi masih mementingkan profesor-profesor, masih mementingkan riset. Maka tidak heran kampus-kampus profesor-profesor, maaf ini contoh saja ya. Orang yang sedang riset lebih mengutamakan riset. Suara ada, jadi daripada pembawa acara menyebutkan itu, kita melaksanakan waktu pada salat pada awal waktu. Memang betul tidak wajib, karena wajib salat adalah waktu muasna. Artinya apa? Kita boleh, memang sangat baik melaksanakan pada awal waktu, juga tidak bergaulkan. Kalau kita delay sedikit, asal jangan keluar waktu. Misalnya zuhur jam 12, jangan balik kalau awal waktu. Tapi jam 1 sebelum jam 3 boleh saja. Tapi kita mengambil yang the best, yang paling baik. Jadi sumpah-sumpah yang diucapkan oleh siapa yang bersumpah itu, termasuk kita semua yang paling kurang berapa kali kita katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tetapi tidak ada efek dalam kehidupan kita. Kita tidak memprioritaskan atas kepentingan Allah. Setiap saat kita mendengar saudara kita, teman kita meninggal dunia, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu arti kita. Tahu sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita semuanya kembali kepada Allah. Tapi berapa banyak kita mempersiapkan diri bukan untuk setelah mati, mengumpulkan harta itu bukan untuk masa depan, masa setengah. Karena masa depan itu setelah mati. Investment, sedekah, apapun amalan yang kita lakukan itu adalah hanya untuk kita, terkecuali yang dilakukan karena fisabilillah. Rasulullah mengatakan inda mata ibnu pada amalu bila min salatin. Bila meninggal kita perlu segala amal, nggak boleh ditambahkan lagi amal, sudah habis. Hanya tiga yang tersisa itu, walaupun kita sudah meninggal, itu rewardnya bakalan sampai ke kita. Yang pertama apa? Waladin salihin yad'ulah. Itu belakang mendidik anak-anak kita yang saleh dan salihah yang selalu berdoa. Impossible anak-anak kita bisa berdoa kalau kita tidak ajarkan. Mesti kita ajarkan. Bahkan tadi ayat yang pertama diturunkan oleh Allah untuk belajar dan belajar. Apa yang harus belajar? Ilmu yang utama dan pertama adalah ilmu mengenal Allah. Kan kita waktu kecil saya dulu kan habis baca Quran di kampung itu kan baca kitab Masail tadi terlepas yang macam-macam itu. Tapi di situ disebutkan awal min ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Maka bagi kami di Australia yang sangat penting di Islamic Center yang didirikan itu anak-anak 5 tahun itu yang sudah kita tanamkan akidah yang benar, keyakinan terhadap agama, keyakinan terhadap Allah. Bahkan sekarang kan banyak anak-anak kita, remaja-remaja kita tahu nama-nama hero, tahu nama-nama pemain sinetron, tahu itu semuanya, tapi tidak tahu nama-nama sahabat Rasulullah. Kalau kita tanya siapa yang pertama yang menulis Bismillahirrahmanirrahim, mungkin tidak semuanya tahu. Dan seterusnya. Siapa yang harus disyaratkan? Tidak perlu disyaratkan. Tapi yang penting bagi kita yang punya tanggung jawab kita. Saya kemarin itu ada